Bagaimana hukumnya orang yang sholat di pabrik atau di PT? Kita sholat dan itu umpama kita kan tempat tinggalnya umpama di mana nih, di Cibitaung. Kita kerja umpama di Cikampek. Nah, sholat di sana nggak sah. Ketika azan dikumandangkan, maka jual beli itu diharamkan. Nah, ketika diharamkan, apakah hasil dia dari jual beli itu sendiri sah apa enggak, kan begitu pertanyaan dia. Jual belinya juga haram, rusak, karena pekerjaannya nggak boleh, otomatis hasilnya juga nggak boleh. Sama halnya dengan orang judi, kan haram, pekerjaannya haram, hasilnya haram. Nah, ini ketika pekerjaannya, ketika ada pekerjaan jadi haramkan, otomatis hasilnya juga haram. Nah, ketika umpama kita ketinggalan nih khutbah Jumat, orang cuma udah tahiyat akhir, niatnya sholat Jumat tapi prakteknya sholat zuhur. Orang itu tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, itu dicatat sebagai orang munafik. Kalau setiap Jumat dia gak pernah sholat Jumat gara-gara jadi satpam, keluar aja. Abang ge orang lagi khutbah nonton YouTube. Nah iya, aduh kata saya nih, gawat. Ya mau bagaimana, kita harus tegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk kesempatan ini mungkin yang ingin kita bahas ialah seputar tentang sholat Jumat. Kenapa? Dikarenakan ada pertanyaan dari teman-teman, diantaranya ialah bagaimana hukumnya orang yang sholat di pabrik atau di PT, dan itu semua merupakan pelaku bagi kita semua. Kenapa? Dikarenakan di Bekasi ini pada umumnya kita memang kerja di PT, kerja di pabrik, dan itu maka dari itu insya Allah nanti kita bahas. Dan untuk sekarang yang akan kita bahas yang pertama ialah tentang jual beli ketika di hari Jumat, ialah idza adzanal muadzinu yaumal jum'ati harumal amalu. Itu yang ingin dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bai'u waqtan nida'i li sholatil jum'i. Hukum jual beli ketika orang adzan di hari Jumat. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika dikumandangkan azan salat Jumat, maka bergegaslah untuk melaksanakan salat Jumat dan tinggalkanlah berniaga, ialah jual beli. Nah, di sini mengenai jual beli ketika azan itu kan biasanya hadisnya itu kan begini, idza adzanal muadzinu yaumal jum'ati harumal amalu. Ketika azan dikumandangkan, maka jual beli itu diharamkan. Nah, ketika diharamkan, apakah hasil dia dari jual beli itu sendiri sah apa enggak, kan begitu pertanyaannya ya. Soalnya ketika kita azan terus kita jual beli itu haram. Yang haram itu bagi kaum laki-laki yang sedang udah udah balik, apakah perempuan juga haram, apakah enggak, kan begitu ya. Nah, ini ayo kita bahas bareng-bareng. Qolal Hanabilatu, Imam Hambali berpendapat la yahrumu ghairul bai'i minal uqudi kal ijarati wa sulhi wan nikah li'anna nahya mukhtassun bil bai'i. Ini pendapatnya Imam Hambali, bahwasanya tidak haram selain jual beli. Jadi selain jual beli itu tidak haram. Minal uqudi, dari transaksi yang lainnya, kal ijarah seperti halnya yang berniaga, wasulhi wan nikahi dan pernikahan dan yang lainnya. Jadi selain jual beli itu
tidak haram menurut Imam Hambali. Dan di sini wa tahrimul bai'i, yang diharamkannya jual beli ialah kenapa? Dikarenakan wujubu sa'i, karena diwajibkan untuk bergegas sholat Jumat. Dan diharamkannya itu diantaranya yukhtasu bil mukhatibina bil jum'ati, yang diharamkan ialah karena diwajibkan untuk segera sholat Jumat. Itu yang diwajibkan ialah bagi orang yang baligh, yang mukim, yang mustawatin. Kalau orang musafir mah nggak wajib. Umpama kita pulang kampung, ketika pulang kampung adzan sholat Jumat itu kita nggak wajib. Jadi ketika makan, ketika kita jual beli nggak apa-apa, karena kita nggak kena kewajiban untuk sholat Jumat. Wahal bai'u idza waqa'al waqtun nida'i sahihun au batilun. Wahal bai'u, apakah jual beli ketika idza waqa'a waqtan nida'i, ketika terjadi waktunya azan, sahihun itu sah, au batilun atau tidak sah. Qalal Hanafiyatu, Imam Hanafi berpendapat al bai'u sahihun makruhun tahriman. Menurut Imam Hanafi itu jual beli ketika orang adzan di sholat Jumat itu makruh tahrim. Li'annal amru bitarkil bai'i laisa li'ainil bai'i, bahwasanya perintahnya itu ialah untuk meninggalkan meninggalkan jual beli, bukan rusak akad jual belinya. Menurut siapa? Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah makruh tahrim ketika orang azan kita beli air. Ketika kita nih udah azan sholat Jumat, kita beli air di toko, makruh tahrim. Makruh tahrim. Adapun bendanya yang kita beli itu halal. Halal, bendanya yang kita beli itu halal, boleh kita makan, boleh kita minum. Kenapa dikenakan itu sebenarnya, kenapa diharamkan? Ya dikenakan biar sholat, biar cepat-cepat bergegas ke masjid. Seperti itu. Jadi jual belinya sah menurut Abu Hanifah. Adapun waqalal Malikiyatu, pendapatnya Imam Malik, innahu minal buyu'il fasidatih, bahwasanya menurut Imam Malik itu ya jual belinya juga haram, rusak, karena pekerjaannya nggak boleh, otomatis hasilnya juga nggak boleh. Sama halnya umpama dikata Imam Malik begini, sama halnya dengan orang judi kan haram, pekerjaannya haram, hasilnya haram. Nah ini ketika pekerjaannya, ketika ada pekerjaannya diharamkan, otomatis hasilnya juga haram. Menurut Imam Malik. Menurut Abu Hanifah enggak, yang diharamkan itu karena kita tidak cepat-cepat ke masjid. Intinya kita bertransaksi itu haram menurut Abu Hanifah. Intinya kita bertransaksi haram, makruh tahrim. Cuman bendanya halal. Menurut Imam Malik haram semuanya, pekerjaannya haram, hasilnya juga haram. Seperti itu. Nah, adapun pendapatnya Imam Syafi'i itu sama dengan pendapatnya Abu Hanifah. Pendapatnya Imam Syafi'i. Wa yaqrubu min qaulihim qaulus Syafi'iyati. Ada persamaan antara pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Ialah yang diharamkannya kita transaksinya, adapun hasilnya itu boleh dimakan. Begitu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Itu di saat azan kedua kok pertama? Ya itu di saat azan kedua apa pertama? Yang nggak boleh itu ketika azan kedua, bukan azan pertama.
Kenapa? Dikarenakan apa ya, azan itu yang diwajibkan itu kita sholat itu ketika diwajib ke masjid itu ketika azan kedua, karena udah mau dimulai. Rangkaian sholat Jumat itu sudah mau dimulai. Ada di sini tadi saya baca. Soalnya kan azan itu terjadinya itu ada 2 kali itu ketika zamannya Utsman bin Affan nih, ada nih. Yajibu sa'yu li'ada'il jum'ati kama baina indal jumhur indal adzanis sani. Nah kan, jadi yang diwajibkan kita bergegas sholat Jumat itu ketika azan kedua. Dan transaksi pun yang diharamkan tadi itu menurut Imam Syafi'i itu ialah ketika azan kedua. Ya. Kalau kita pulang kampung nih, pas hari Jumat, kalau kita kan nggak cuma wajib sholat Jumat, kita menggantinya ada sholat zuhur apa gimana ya? Ketika kita pulang kampung, terus udah nyampe rumah belum? Belum. Dari perjalanan, pas berhenti lagi ada masjid nggak? Biasanya enggak sih. Nggak ada. Orang mendekati asar baru ke sini. Makan gitu. Iya. Pertanyaannya, apakah kita sholat zuhur? Apakah sholat Jumat? Itu sholat duhur. Jadi ketika kita musafir itu jaraknya itu yang bisa membolehkan qashar itu kan 80 km. Jadi dari sini ke Bandung. Kalau kita perjalanan dari sini ke Bandung itu udah boleh tidak sholat Jumat dan boleh di qashar juga, jamak qashar. Jadi kita nggak wajib sholat Jumat. Begitu. Bisa dipahami? Insya Allah. Yang lain? Seandainya kita udah sampai Bandung, kita nggak sholat Jumat, tapi sholat zuhur, nggak apa-apa. Ya apa-apa. Umpama nih kita udah sampai Bandung, tujuannya umpama udah di rumah. Ya udah di rumah belum? Udah. Kalau udah di rumah sholat. Kalau udah di rumah, kecuali kita bukan ke rumah tujuannya, tapi tujuannya jalan-jalan, karena kita nggak mukim di sana. Kita nih mau ke Bandung, mau ke rumah temen, nyampe ke Bandung ada sholat Jumat gak wajib. Kenapa? Karena bukan rumah kita di sana. Jadi kita nggak masih musafir jatuhnya, kecuali kita pulang. Udah nyampe ke rumah, bang rumahnya di situ, netapnya di situ, nah, beda lagi. Paham nih? Kita dari Bandung, habis dari Bandung kan mau pulang ke Cikarang. Ya, mau pulang ke Cikarang jam 11 kita nyampe ke rumah kita. Ya, jam 11 nyampe ke rumah kita, ya azan sholat ya wajib sholat. Kenapa? Kita kan memang tempatnya di situ, rumahnya di situ, menetapnya di situ. Terus kitanya tinggal di sini. Iya. Kita pulang kampung kan? Oh, kalau pulang kampung berarti kan bukan rumah menetap. Iya. Menetapnya kan di sini. Berarti belum wajib. Kecuali lebih dari 3 hari. Ya kalau lebih 3 hari. Hah, ntar dia pulang ya, pulang seminggu, 2 minggu nggak sholat lagi. Ya. Jarak 80 km itu apakah jalannya lurus? Kalau pakai mobil itu kadang-kadang di sini ke Jepang juga sampai 90 km ada. 100 juga ada. Lihat aja di Google Map jaraknya berapa. Iya, lihat di Google Map. Takutnya nanti kalau nggak lihat di Google Map nih, mau ke Lembah Abang lewat Jakarta, keliling. biar ada 80 meter, mama lewat dari Lembah Abang ke sono sampai ke Bandung, balik lagi ke Cikarang, mama. Maksudnya lihat di Google Map aja. Mama nih kita mau ke, kalau sekarang kan begitu, ada alat canggih yang bisa tahu kilometernya itu berapa. Itu nggak harus kita, apakah harus lurus? Nggak ada jalan yang harus lurus. Pasti jalan itu walaupun tol ada belok-beloknya, ada macetnya ya. Walaupun misalnya kita perjalanannya menggunakan pesawat, Nggak apa-apa.
walaupun pakai pesawat. Yang penting itu syaratnya ada 80 km. Adapun lebih nggak apa-apa, lebih bagus. Syaratnya kan minimal 80. Lebih 80 ya lebih sah, lebih boleh. Kalau pakai pesawat kan begitu. Kalau kita ngelihat dari tagnya pakai pesawat ya tetap nggak wajib. Kalau lihat tagnya, tapi ketika kita menggabungkan antara tag dan makos itu tasyri'. Cuman ini pasti ada perbedaan. Ada yang mengatakan wajib sholat Jumat. Kenapa? Dikarenakan kenapa itu tidak diwajibkan sholat Jumat? Umpama dikarenakan kan takut susah di perjalanannya, jauh juga. Ini pakai pesawat. Ada yang begitu. Cuman kalau saya pribadi tetap nggak wajib sholat Jumat ketika jaraknya itu kita sudah 80 km, jadi sudah dikatakan musafir ya. Walaupun pakai pesawat kan tetap dikatakan musafir ya, tapi nyampenya pagi ya. Tapi kan nggak musafir, masih musafir, bukan mustawtin orang yang apa, yang menetap tinggal, bukan mukim juga. Bukan mukim, bukan desanya juga, bukan ahlil balad ya. Iya, bukan ahlil balad. Ahlil balad itu ada yang mengatakan itu satu desa, ada yang mengatakan itu satu kabupaten. Tapi kalau satu provinsi enggak, satu provinsi mah lebih 80 km. Dari sini ke Bandung aja masih Jawa Barat ya. Kalau sekabupaten ada kemungkinan, cuman yang paling banyak diambil pendapatnya itu satu apa itu, satu kecamatan itu kita masih sholat Jumat, maksudnya masih sah sholat Jumatnya. Ada pertanyaan lain bisa dipahamin nggak tadi? Hah? Iya. Misalnya ada yang menghitung begini, ketika kita safar berangkat dari rumah hari Jumat tapi berangkatnya pagi. Hari Jumat itu di tempat safar itu wajib sholat Jumat katanya, kecuali berangkat itu sebelum subuh. Kalau berangkat sebelum subuh maka tidak diwajibkan sholat Jumat. Jaraknya berapa kilometer? Ya jaraknya kira-kira lebih dari 80. Kalau lebih ya nggak wajib, soalnya dikatakan musafir. Jadi masalahnya apakah berangkat pagi apa sebelum? Nggak ada ketetapan di situnya. Jadi entah itu berangkat jam 7, entah itu berangkat jam 8. Kecuali berangkatnya jam 12, wajib sholat Jumat. Maksudnya kita udah di rumah, udah mau azan ya kita wajib sholat. Kenapa? Udah azan, kita sholat dulu baru berangkat. Tapi kalau berangkatnya umpama jam 8 nggak wajib. Kalau lebih 8 km dikatakan musafir. Hah? Kalau sudah sampai tujuan dan kita lebih dari 3 hari wajib sholat Jumat. Jadi kalau 1 hari belum, soalnya kita bukan dikatakan orang yang menetap, bukan mukim. Kalau udah lebih 3 hari dikatakan mukim, wajib sholat. Gimana? Tapi nggak apa-apa kita sholat Jumat gitu ya? Nggak apa-apa. Sholat Jumat nggak apa-apa, malah bagus. Ini mah lebih amannya ya. Iya, lebih amannya mah sholat Jumat. Yang nggak sholat Jumat itu ya orang yang ya boleh, intinya begitu. Sholat Jumat ya bagus malah. Walaupun kita dalam perjalanan nih, umpama kita akan pulang kampung dari sini ke Jawa Timur, umpama lewat Pantura. Nah, pas jam 11:30 kebetulan ada masjid, kita istirahat, kita berhenti sholat sah. Sah sholat mah. Jadi nggak wajib sholat zuhurnya kalau udah sholat Jumat.
Tapi umpama nggak sholat ya nggak masalah. Keringanan. Iya, dikasih keringanan. Orang kan kadang-kadang dalam perjalanan bisa jadi pakaiannya masih najis, mau minjem kadang-kadang nggak ada, kan begitu. Ya, kalau kita masuk ke masjid ketika khotib udah naik, kita sholat sunnah apa langsung duduk? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Iya. Kalau khutbah udah. Iya, soalnya dulu ketika Rasulullah itu lagi berkhutbah, ada sahabat yang datang. Rasulullah bertanya, apakah kamu udah sholat belum? Akhirnya oleh Rasulullah disuruh sholat tahiyatul masjid. Tapi tahiyatul masjidnya jangan lama-lama, terbaca surat Al-Baqarah lagi. Wajib mendengarkan khutbah. Kalau sholat tahiyat masjid kan sunnah. Iya, iya itu ketika situasi itu nggak apa-apa, nggak dengar karena kita lagi sholat, disunnahkan. Ya nggak sholat juga nggak masalah. Kalau kepikiran nggak usah sholat nggak apa-apa, langsung duduk. Tapi boleh. Soalnya memang di waktu itu oleh Rasulullah sahabat di sholat sunnah. Memang ada teman-teman saya kayak yang ngomong disuruh langsung duduk karena perbandingannya kata dia lah, mendengarkan kan wajib, sholat cuman sunnah. Itu kalau perbandingan begitu, cuman kan wajibnya mendengarkan bagi orang yang nggak sholat, kan begitu. Kalau kita balik lagi, kok sholat kan disuperintah oleh Rasulullah, cuman itu sunnah bukan wajib, begitu. Datang langsung nanya nih. Data materi Hah? Iya. Kak, ada nanya nih. Pertanyaan beliau sih. Kan nanti tahun ini lebaran haji kan di dulu ada itu kan di hari Jumat ya. Kan? Iya. Nah itu sholat Jumatnya wajib atau enggak? Ada dua. Ada. Oh, itu pas sama Idul Adha hari Jumat. Nih, cuman saya belum dulu pernah menyelidiki, dulu pernah membaca. Ya, di sini juga ada, cuman karena saya belum baca lagi, cuman saya masih ingat. Nah, itu enggak sholat Jumat enggak masalah, sholat Jumat enggak apa-apa. Jadi umpama nih habis Idul Adha itu kita ngadain sholat Jumat enggak apa-apa, bagus. Ada yang mengatakan itu sholat Jumat enggak usah sholat Jumat. Zaman dulu itu kenapa enggak usah sholat Jumat? Kalau zaman dulu itu di Madinah itu kan masjidnya itu jauh, panas. Jadi Islam itu ngasih rukhsah supaya orang tidak berat. Kalau seumpama sehari 2 kali ke masjid karena jauh jaraknya juga panas, jadi oleh Rasulullah dikasih keringanan, enggak ada sholat Jumat dulu. Kan dulu itu enggak wajib dikarenakan apa? Jauh, panas. Nah sekarang di pinggir rumah kita gitu. Jadi kalau orang yang mengambil pendapat itu literal, tekstual, karena teknya ini memang di zaman Rasulullah itu tidak diwajibkan sholat Jumat, enggak masalah tidak sholat Jumat. Karena memang teknya seperti itu. Tapi ketika orang itu memahami bahwasanya dulu di zaman Rasulullah nggak diwajibkan karena itu ada kesusahan, ada kesulitan, sedangkan sekarang di sini nggak sulit, ada motor dekat juga, ya kenapa nggak wajib, kan begitu? Wajib, makanya ada yang mengambil pendapat yang kedua, tetap wajib sholat Jumat. Itu. Cuman umpama ada orang nggak sholat Jumat, ya kita jangan menyalahkan dia juga, karena memang ada pendapatnya. Kalau dia paham, wah katanya saya nggak sholat. Nah kalau di sini, kalau saya pribadi sholat Jumat. Kalau saya pribadi, dan nanti kurbannya itu disembelih setelah sholat Jumat. Kalau disembelih paginya mah repot juga. Ntar masjidnya banyak ikannya lagi. Ya, iya. Jadi nyembelihnya setelah sholat Jumat. Tapi kalau nyembelih setelah sholat Jumat, kira-kira kecandang nggak waktunya sampai sore? Nah, makanya disitunya kadang-kadang memang ada pendapat yang tidak mewajibkan sholat Jumat. Udah nyembelih sapi, kotor-kotor, sholat Jumat, ya nggak masalah juga sholat Jumat. Kalau saya pribadi sholat Jumat.
Dan di sini itu prakteknya orang sholat Jumat semua. Ada gak ya sholat Jumat? Gak ada. Gimana? Sip. Hah? Lagian di sini sholat Jumat semua kan? Nggak ada ya kalau iya. Hah? Kalau sholat Jumat malah rame entar. Kalau tahu hukumnya katanya mau izin. Oh, izin entar. Ya. Dua khutbah kan dalam khutbah rukun ya. Syarat. Jika seseorang hanya mengikuti khutbah yang keduanya saja, tidak mengikuti khutbah yang pertama, khutbah sholat Jumatnya sah, cuman nggak mendapatkan fadilah sholat Jumat. terus sholat duhur nggak itu? Sama nih, enggak sama ketika apa itu ketika Bilal apa yang diomongin saya lupa. Itu iya terus asik. Idza nudiya lis-sholati fastami'u lahu. Apa itu coba dah lupa saya. Ketika khotib, artinya begini, ketika khotib sudah ke mimbar maka jangan ngomong apa-apa kan. Faman takallama faqad lagaut. Nah itu. Ketika ada orang yang ngomong-ngomong maka sholat Jumatnya lago. Faman lago fala jum'atalah. Kalau udah lago sholatnya berarti sholat Jumatnya tidak sempurna kan begitu. Jadi itu maksudnya di Bilal itu maksudnya ketika ada orang khutbah Jumat kita ngomong-ngomong itu bukan berarti sholat Jumatnya kita batal. Akan tetapi menurut para ulama itu cuman tidak afdol, tidak mendapatkan fadilah sholat Jumat. Nah, ketika umpama kita ketinggalan nih khutbah Jumat, cuman dapat khutbah kedua tetap sah sholat Jumat. Bahkan kalau seumpama kita nggak dapat nggak dapat khutbahnya, dapat sholatnya aja tetap sah, cuman nggak dapat fadilahnya. Dapat rakaat pertama, rakaat kedua, tetap dapat Jumat, kecuali nggak dapat 2 rakaat. Kalau nggak dapat 2 rakaat itu kalau istilahnya dalam ilmu fikih itu niatnya sholat Jumat tapi pekerjaannya sholat duhur. Sholat bila nawa bila sholat, itu istilahnya dalam ilmu fikih. Kan orang kadang-kadang makmum itu kan orang udah sujud, udah tahiyat, dia baru datang mau sholat Jumat. Nah itu niatnya sholat Jumat, tapi prakteknya jangan sholat Jumat, sholat duhur 4 rakaat. Ya. Kalau tinggal 1 rakaat ya kan? Enggak. Kalau ketinggalan 1 rakaat tetap niatnya sholat Jumat, prakteknya sholat Jumat. Kalau ketinggalan 2 rakaat baru tuh kan udah kehilangan semua dia. Itu dosa sebenarnya kalau nggak ada, kecuali ketidur dah ya, nggak ada udzur. Dosa kalau nggak ada udzur itu mas. Ya berarti ketiduran. Udah tahu 1 rakaat. Nah, beda lagi kalau ketiduran mah. Bisa dipahami? Kalau dapat 1 rakaat, niatnya sholat Jumat, prakteknya sholat Jumat. Kalau hilang 2 rakaat, orang udah tahiyat akhir, niatnya sholat Jumat tapi prakteknya sholat zuhur. Ya memang kudu begitu. Kalau dalam ilmu fikih yang kita ngaji zaman dulu di pesantren. Ya, karena nggak sholat Jumat, cuma kan udah tinggalan Jumat. Udah kehilangan sholat Jumatnya kita. Iya. Sah. Cuma dosa. Kecuali yang punya udzur. Sama nggak berangkat Tat? Iya, yang ada palingan malu nih. Udah ketinggalan gak bakalan datang masjid dah. Udah kok. Wah, udah mau salam udah dah ngumpet paling gitu ya. Kemarin ada di situ. Ada. Naik, pas kita udah salam semuanya kita di belakang. Ada ya? Ada 1 naik lagi ya. Oh, berarti dapat 1 rakaat kali. Iya. Jujur kali
Iya, kalau dapat 1 rakaat ya kita lanjutin. Ya kalau nggak dapat emang bingung juga ya. Kecuali ujur ya. Lah mending di rumahnya. Ngopi. Ada lagi? Cuma kalau tidak sholat Jumat dengan sengaja katanya sudah 3 kali berturut-turut, Oh, itu. benar nggak itu? Saya barusan sebenarnya hampir ngambil kitab itu, namanya kitab At-Targhib wa Tarhib. Nah, ada hadisnya itu kalau nggak salah Bukhari Muslim. Nah, ketika ketika orang itu tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, itu dicatat sebagai orang munafik. Orang munafik. Cuman banyak hadisnya. Ada yang mengatakan hadis itu redaksinya banyak. Hadis itu di At-Targhib wa Tarhib itu bahkan ada yang menerangkan di antaranya ialah milih mati antara Yahudi atau Nasoro. Redaksinya banyak hadisnya. Cuman tadi saya nggak bawa kitabnya. Tadi bingung nih saya. Itu benar ya? Apanya? Yang banyak munafik. Iya. Bentang-bentang sekarang Jumat, besok enggak, besok Jumat lagi itu. Ya itu mah iya. Menghindari munafik itu. Pasik. Pasik itu kita ini sebenarnya kebanyakan pasik. Jadi sholatnya kadang ngerjain, kadang enggak, kadang ngerjain, atau kita sholat getol, ngaji getol, puasa getol, tapi dosa getol. Itu fasik, bukan munafik. Kalau apa namanya satpam, dia kalau sholat Jumat tugasnya jagain satpam. Kalau ninggalin gimana? Ya harus sholat lah. Iya harus gantian. Ya harus sholat sebenarnya. Satpam kan kadang-kadang ada yang nggak muslim kan. Ya nggak muslim aja suruh jaga dulu. Sholat wajib nggak bisa ditinggalkan. Kalau nggak bisa keluar aja dari situ berarti. Nah iya kalau nggak boleh sholat mah itulah pilihan. Kan ad-dunya khuliqat lakum wa innama khuliqtum lil akhirah. Dunia itu diciptakan untuk kita, tapi kita diciptakan untuk akhirat. Jangan kebalik, kita diciptakan untuk dunia sehingga kita nggak sholat Jumat. Nah repot. Tapi emang repot sih ini. Kita kayak belum tentu kuat ya. Dipecap ntar. Itu memang pilihan yang sangat berat. Kalau setiap Jumat dia gak pernah sholat Jumat gara-gara jadi satpam, keluar aja. Tapi kalau seumpama cuma 2 bulan sekali wajarlah. Mungkin ya ada lagi kena bagian. Tapi kalau seumpama tiap Jumat dia gak pernah sholat Jumat gara-gara jadi satpam, mending keluar. Lah buat apa kita? Sukses dalam kegagalan. Sukses kita dapat dunia, tapi di akhiratnya kita gagal, buat apa? Ya enggak? Berarti kita hidup untuk dunia, bukan untuk akhirat. Insya Allah banyak pekerjaan yang lain yang menunggu. Kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib kan? Jadi barang orang yang takwa terhadap Allah itu insya Allah karena dia takut terhadap Allah keluar jadi satpamnya, karena nggak pernah bisa sholat Jumat jadi satpam terus, ya insya Allah ketika keluar oleh Allah dikasih jalan yang tidak disangka-sangka, kasih rizki yang lebih bisa jadi. Iya sih berat ya. berat. Kembali ke yang tadi, itu hukumnya itu makruh atau bagaimana? Dan itu termasuk yang mengelilingi kotak amal itu bagian dari aktivitas kita ngobrol atau sebenarnya yang bagus itu sih dikasih di pintu aja. Kalaupun nggak ada disodorong-dorong nggak masalah. Kalau orang mau ngasih ke kotakan. Kalau kita ngelihat kan begini, ketika ada kotak amal berjalan itu bisa jadi merusak konsentrasi orang, bisa jadi. Nah itu yang saya khawatirin soalnya. Ketika dia lagi konsen ngedengerin khutbah Jumat, kotak. Itu yang saya khawatirin. Ketika kotak itu mengganggu orang ibadah ya tentunya nggak boleh. Tidur.
Nah, ada yang ngantuk bisa bangun tapi ya. Hah? Ya sebenarnya begini, kalau di situ sih sebenarnya nggak kena hukum yang ngomong. Kalau ngomong kan udah ada. Ketika udah khotib, udah berkhotbah di mimbar, maka kita tidak boleh ngomong. Ketika ngomong berarti fadilah Jumatnya nggak ada. Itu pendapat ulama ya. Ada yang bilang rusak, bukan fadilahnya, ada yang bilang rusak. Itu dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, kil itu banyak. Bukan berbicara kan? Bicara nggak kalau ada kotak amal? Nggak bicara kan? Nggak bicara masih boleh. Cuman palingan kita khawatirnya itu, takut orang terganggu doang. Terganggu nggak kira-kira? Enggak. Kira-kira kalau kita ada khutbah Jumat, terus ada kotak amal jalan, kira-kira terganggu nggak yang ngedengerin? Kalau nggak terganggu nggak apa-apa. Tapi kalau terganggu nggak boleh. Apapun itu kalau mengganggu orang ibadah tetap nggak boleh. Tapi kalau seumpama kita survei membuktikan, tanyain terhadap jemaah, ini ketika ada kotak amal jalan, ketika ada lagi khutbah Jumat, kamu kira-kira terganggu nggak? Oh enggak, soalnya saya nggak terganggu, tetap ngedengar, tetap ngelihat begini doang, ngedorong doang, nggak masalah. Kalau nggak terganggu, bahkan orang yang tidur diganggu, biar bangun. Kita survei di pendapatan. Hah? Iya, survei di pendapatan. Apa tuh? Kalau kotak yang nggak keliling aja itu udah aman. Pengaruh banget ya untuk kemaslahatan masjid ya. Itu kalau nggak ada kotak amal orang nggak naruh nggak? Ya naruh tapi kayaknya lebih kecil. Lebih kecil. Soalnya malu kadang nggak masukin malu. Oh gitu. Masukin. Apalagi suara klinik. Iya selama nggak mengganggu sih nggak masalah. Selama nggak mengganggu. Cuman kalau lagi ada orang sholat, dimin dulu kotaknya, jangan disodokin orang lagi sholat taruh depannya. Kalau lagi sholat, sholatnya duduk dulu. Takutnya begini, orang lagi sholat sudah tahiyatul masjid, ada kotak amal di depannya. Nah itu mengganggu tuh, nggak boleh tuh. Ya. Kalau pakai isyarat boleh, tapi nggak boleh diem, nggak boleh begitu. Kalau diem, kalau begitu kita kena juga lago. Jadi kita pelototin aja. Iya, pelototin aja, liatin gitu kayak dimarahin gitu. Biasanya diem kalau dipelototin mah, bagi ya yang kalau dekat colek aja, colek gitu. Ada saya di Lembah Abang orang lagi khotbah nonton YouTube. Nah iya, aduh kata saya nih, gawat. Ya mau bagaimana, kita harus negor. Ya colek aja udah. Soalnya kan ide ro'a minkum mungkaron, ketika ngelihat kemungkaran falyughayyiru, insyaallah orang nggak bakal marah-marah ini. Emang dia tahu salah juga udah tahu banget nonton YouTube begini. Lagi nonton YouTube. Kecuali kultum apa Nah itu mending itu kan bukan lagi ibadah. Kalau lagi khutbah Jumat itu kita kan lagi keadaan ibadah sebenarnya. Ustaz, kalau kita lagi sholat kaget suara kenceng gitu, kebuk gitu gimana kan? Terus ketika kaget ngapain? Sampai lari nggak? Kalau kaget takut lari ya batal. Waduh, pergi mama begitu. Kalau kaget, tapi kalau nggak kaget ya nggak apa-apa. Mama nih kaget tapi reaksinya tetap nggak batal. Tapi kaget lari ke depan masjid balik lagi sholat ya batal. Gitu. Bisa dipahamin udah isya nih. Tapi dari pembukaan penutupan nggak ada kayaknya ya mengenai orang sholat Jumat di PT.
Mau lanjut bulan-bulan yang akan datang apa sekarang? Tapi udah Isya nih. Apa namanya? Hah? Nggak apa-apa. Nah begini nih, saya udah baca-baca, cuman karena mungkin waktunya udah mepet ya, udah singkat, udah Isya, kita singkat juga. Nah menurut pendapatnya siapa itu? Pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, ketika kita sholat apa nih? Kita sholat apa? Umpama kita kan tempat tinggalnya umpama di mana nih? Di Cibitaung. Kita kerja umpama di Cikampek. Nah sholat di sana nggak sah. Menurut siapa? Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tapi menurut apa? Menurut siapa? Abu Hanifah dan Imam Hambali nggak masalah. Menurut Abu Hanifah, dikarenakan menurut Abu Hanifah itu tidak disyaratkan orang sholat Jumat itu wajib, tidak disyaratkan dia itu harus mukim atau enggak, tetap wajib sholat Jumat. Jadi tetap sah juga sholat Jumatnya. Ketika kita kerja di PT, nih kita kan pelaku juga. Ada yang di PT Atsumi, mungkin dia kerjanya ada yang dari Cikampek, ada yang dari Kerawang kan. Enggak semuanya penduduk di sini. Nah, ketika seperti itu, maka ikut pendapatnya Abu Hanifah. Dan menurut pendapatnya Yusuf Al-Qaradawi dan pendapatnya Wahbah Az-Zuhaili, itu dikarenakan sekarang itu dunia industri, ya, dunia pekerja, maka ngambil pendapatnya Abu Hanifah itu boleh, lebih fleksibel daripada kita nggak sholat terus di PT. Gimana yo? Iya, kalau kita berpatokan dengan itu, mah kita nggak sholat di PT. Tapi kalau di PT singkat banget, paling lama itu 5 menit. Iya, sama sholatnya 15 menit kelar. Paling lama udah itu. Nah itu karena tadi pertanyaannya begitu kan. Dari awal ada teman-teman nanya mengenai sholat Jumat di PT. Kan kalau kita kan kerjanya kebanyakan di PT. Dan kadang-kadang di PT itu kita sholat itu bukan di masjid, di gudang kadang-kadang. Yang penting suci. Nah menurut Abu Hanifah nggak apa-apa. Jadi daripada kita nggak sholat, jadi kita ikut Imam Abu Hanifah. Yang penting tidak terjadi talfik begitu. Bisa dipahamin? Insya Allah. Udah ya, udah tahan walaupun ada pertanyaan ge. Iya, ntar ngopi atau ntar bulan-bulan yang akan datang. Ya, mari kita akhiri taklim pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seumpama ada kekeliruan dan kesalahan, itu merupakan kekeliruan dan kesalahan saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.